Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lika, saya dari kelas Administrasi Negara semester 5. Saya berkuliah di Universitas Terbuka. Di kesempatan kali ini, Lika akan mencoba menjelaskan tentang modul 2 yang judulnya tentang kognisi sosial. Mungkin di antara teman-teman semua bingung mengenai apa itu kognisi sosial. Jika ingin tahu tentang kognisi sosial, jangan lupa menonton sampai habis ya teman-teman. Pengertian kognisi sosial itu apa ya teman-teman? Di sini Lika akan menjelaskan mengenai pengertian dari kognisi sosial. Kognisi sosial adalah suatu cara untuk menginterpretasikan, untuk menganalisis, ataupun mengingat dan menggunakan informasi-informasi dalam lingkungan sosial untuk sampai pada suatu kesimpulan atau atribusi. Adapun elemen-elemen kognisi sosial meliputi yang pertama hubungan yang tidak relevan, dan yang kedua hubungan yang konsonan, dan yang ketiga hubungan yang dinsonan. Yang selanjutnya itu mengenai pentingnya kognisi sosial. Barangkali di antara teman-teman ada yang memiliki pertanyaan mengenai kira-kira apa sih pentingnya kognisi sosial? Bisa menjelaskan pentingnya kognisi sosial, yaitu yang pertama untuk memahami perilaku orang lain. Dengan adanya kognisi sosial memungkinkan kita untuk menginterpretasikan dan memahami perilaku orang lain dengan cara memperhatikan isyarat sosial seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, maupun dengan kata-kata. Kemudian pentingnya kognisi sosial yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan interaksi sosial. Proses kognisi sosial yang baik akan memungkinkan kita untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial dan menghindari kita dari konflik. Baik, selanjutnya yaitu mengenai macam-macam skema mental. Dalam skema mental itu ada beberapa macam. Yang pertama itu skema orang. Skema orang ini berisi pengetahuan mengenai orang lain yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya skema ibu. Skema ibu Anda adalah wanita yang tulus dan sangat mencintai anaknya. Yang kedua yaitu skema peran atau role schemas, merupakan struktur pengetahuan mengenai pekerjaan atau suatu jabatan. Misalnya peran seorang dosen yang diharapkan memberikan 14 kali kuliah dalam satu semester. Dan yang ketiga itu skrip. Skrip adalah skema mengenai suatu peristiwa, misalnya skrip perkuliahan. Yang keempat yaitu skema bebas isi. Skema ini mengandung informasi yang terlalu kaya mengenai suatu hal atau peristiwa khusus. Dan yang terakhir yaitu mengenai skema diri. Setiap orang mempunyai skema mengenai dirinya sendiri. Skema diri ini lebih menjamu dan lebih bervariasi dibandingkan dengan skema orang. Selanjutnya yaitu mengenai keuntungan dan kerugian skema. Skema sendiri memiliki keuntungan yaitu untuk memudahkan pemrosesan informasi, untuk memudahkan mengingat kembali, dan mempercepat pemrosesan informasi serta membantu berlangsungnya pemrosesan informasi secara otomatis. Di balik itu juga ada kerugian dari skema. Kerugian dari skema yaitu stereotip dan bias sosial, kekakuan dalam berpikir, dan persepsi yang tidak akurat, serta efek konfirmasi dan keterbatasan dalam pemecahan masalah. Dan yang efek kerugian selanjutnya yaitu overgeneralisasi, yang dimana menarik kesimpulan secara terlalu cepat. Selanjutnya yaitu mengenai atribusi. Kira-kira apa ya atribusi? Atribusi adalah proses psikologi di mana kita mencoba menjelaskan penyebab atau alasan di balik perilaku seseorang, baik itu perilaku kita sendiri maupun perilaku orang lain. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian atribusi, selanjutnya yaitu jenis-jenis atribusi. Atribusi sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama, atribusi internal atau disposisional. Atribusi ini menyatakan bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal, seperti sifat, karakter, atau kepribadian mereka. Atribusi selanjutnya yaitu atribusi eksternal atau situasional, yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor eksternal atau situasional yang ada di sekitar mereka. Misalnya, jika seseorang datang terlambat, kita mungkin berpikir bahwa mereka terjebak macet atau menghadapi masalah mendesak.
Baik, sekian pemaparan dari Lika dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.